Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Agusmita. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Apa itu MKJP? MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan, menjarakkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang, meliputi IUD, implan, kontrasepsi mantap, yaitu tubektomi dan vasektomi. Jenis-jenis MKJP yang pertama, spiral atau IUD, yang kedua, implan, yang ketiga, tubektomi, dan yang keempat, vasektomi. Pertama-tama kita akan membahas tentang IUD atau intrauterine device yang lebih dikenal dengan KB spiral. IUD adalah alat kontrasepsi berbahan plastik lentur yang memiliki bentuk seperti huruf T dan diselubungi oleh tembaga yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Kelebihan IUD efektif mencegah kehamilan 98-99%, melindungi jangka panjang, dapat digunakan hampir semua wanita, tidak mengganggu aktivitas seksual, cocok untuk ibu menyusui, saat dilepas kesuburan cepat kembali, bisa digunakan oleh wanita yang sedang menjalani pengobatan apapun, tidak menyebabkan penambahan berat badan, tidak mempengaruhi suasana hati, dan cocok untuk wanita yang tidak bisa memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen. Kekurangan IUD, yang pertama tidak bisa melindungi dari penyakit menular seksual, yang kedua meningkatkan risiko menoragia, yang ketiga jika wanita terkena penyakit menular seksual, jika memakai IUD risiko penyakit radang panggul dapat meningkat. Wanita yang tidak direkomendasikan menggunakan IUD mungkin hamil, mengidap kanker serviks yang tidak diobati, mengidap kanker rahim, wanita yang alergi tembaga, serta wanita yang mengalami perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya. Selanjutnya, implan atau yang lebih dikenal dengan susu adalah alat kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron yang berbentuk tabung plastik kecil dan fleksibel yang digunakan dengan cara dipasang di bawah jaringan kulit lengan atas. Implan dapat mencegah kehamilan hingga 3 tahun sejak pertama kali dipasang. Keuntungan KB implan. KB implan memiliki efektivitas yang sangat tinggi, bebas dari pengaruh estrogen, kesuburan dapat kembali normal setelah implan dicabut, tidak perlu minum pil setiap hari atau penyuntikan rutin setiap bulan, tidak mengganggu produksi ASI, serta tidak mengganggu hubungan seksual. Kelemahan implan tidak dapat mencegah penyakit menular seksual. Implan harus dibuka setelah 3 tahun, serta terdapat efek samping seperti haid tidak teratur, nyeri payudara, nyeri kepala, jerawat, dan perubahan mood. Yang tidak bisa menggunakan implan yaitu wanita yang memiliki riwayat penyakit diabetes, jantung, gangguan fungsi hati, serta wanita yang pernah mengalami penggumpalan darah, emboli paru, dan kanker payudara. Selanjutnya, tubektomi. Tubektomi adalah metode kontrasepsi dengan melakukan pengikatan atau pemotongan pada tuba falopi atau saluran yang menghubungkan indung telur dengan rahim, yang bertujuan untuk mencegah sel telur bertemu dengan sperma di saluran ini. Keuntungan tubektomi, keefektifan sangat tinggi, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak ada efek samping yang signifikan, satu kali tindakan berlaku untuk selamanya. Pembedahan sederhana dapat dilakukan dengan anestesi lokal. Kekurangannya, karena bersifat permanen, sulit untuk dikembalikan. Tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Ada kemungkinan komplikasi terkait operasi jangka pendek.
Resiko efek samping dari tubektomi yaitu perdarahan bekas operasi, nyeri, infeksi, alergi atau reaksi anestesi, serta kehamilan ektopik atau luar rahim. Efek samping ini lebih mungkin terjadi pada yang memiliki riwayat pernah melakukan operasi di daerah perut atau panggul, diabetes, radang paru, dan obesitas. Cara mengatasi efek samping dari tubektomi: hindari mandi setelah tindakan. Saat mandi, hindari menggosok bekas sayatan, hindari olahraga atau aktivitas berat, hindari berhubungan seksual sampai diperbolehkan oleh dokter. Untuk mengurangi nyeri, minum obat pereda nyeri. Lakukan aktivitas normal secara bertahap dan kontrol ke dokter untuk memastikan kondisi. Selanjutnya, vasektomi. Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus penyaluran sperma ke air mani. Prosedur vasektomi dilakukan melalui operasi bedah minor dengan pemberian anestesi lokal. Dalam prosedur ini, saluran yang dilalui sperma dari testis akan dipotong dan diikat guna mencegah sperma mencapai air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi ketika berhubungan seksual. Keuntungan dari vasektomi, 99% efektif mencegah kehamilan. Efek jangka panjang jarang terjadi, serta tidak mengganggu aktivitas seksual. Kekurangannya, tidak melindungi dari PMS. Vasektomi sulit dikembalikan ke kondisi semula dan harus tetap menggunakan alat kontrasepsi lain sampai tes air mani menunjukkan bebas dari sperma. Hal yang dianjurkan setelah operasi: yang pertama, kompres skrotum dengan es batu. Yang kedua, atasi aktivitas fisik. Yang ketiga, tunda hubungan seksual. Yang keempat, gunakan kontrasepsi lain hingga tes air mani bebas dari sperma. Efek samping: perdarahan pada bekas operasi, pembengkakan di area genital, infeksi, nyeri dan tidak nyaman pada area genital. Efek samping ini sangat jarang sekali terjadi. Demikianlah video tentang metode kontrasepsi jangka panjang. Terima kasih sudah menonton.